Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-temanku dimanapun berada, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, terutama yang non-muslim, terima kasih sudah menyaksikan dua alam itu nyata. Ya, untuk teman-temanku dimanapun berada, salam santun, salam sehat, salam tali silaturahmi dari saya. Oh ya teman-teman ya, di malam hari ini saya cuma sedikit menyampaikan sesuatu, nah itu yang masalah uh, renungan hati. Kemarin ada yang menanyakan apa sih artinya kok diberikan judul renungan hati kan gitu. Jadi renungan hati itu adalah mengaji diri ya teman-teman ya, mengaji diri antara benar atau tidaknya yang terjadi di antara kita gitu. Jadi sebenarnya itu manusia itu yaitu cuma bisa berencana, berusaha dan berpasrah diri ya teman-teman ya. Nah, kuncinya kita sebagai manusia ataupun mempunyai iman gitu kan. Kuncinya satu, ya kan? Komitmen dan saling percaya dalam sebuah hubungan teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian mempunyai pasangan, jangan pernah istilahnya itu tidak mempercayai pasangannya sebelum kamu itu benar-benar melihat dengan mata kamu sendiri apa yang dilakukan oleh pasangan kamu itu benar dan tidaknya. Jangan pernah percaya dengan orang teman-teman ya, jangan percaya dengan orang ketiga, karena orang ketiga itu mungkin punya maksud tertentu antara positif dan negatif. Makanya dalam sebuah hubungan itu hancurnya itu akan keadaan orang ketiga. Jadi kemungkinan gitu kan, dalam sebuah hubungan itu kalau nggak ada kepercayaan dan saling komitmen yang satu dengan lain, akan ada kehancuran. Jadi tadi ada WA masuk, intinya pengen mempertanyakan gimana menyikapi kalau kita itu diadu domba sama orang gitu kan, diadu domba dalam sebuah hubungan. Kita pertanyakan kembali, apa alasannya orang itu mengadu domba gitu. Kalau memang orang itu mengadu domba istilahnya tentang hubungan kita ataupun tentang permasalahan pribadi kita, nah, orang-orang itu lebih tahu pribadi kita atau dibalikan lagi ya kan, pasangan kamu lebih tahu apa dibandingkan orang yang mengadu domba itu tadi. Jadi tergantung teman-teman ya, tergantung nantinya itu kamu itu akan mempercayai siapa gitu ya teman-teman ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu harus saling percaya gitu kan. Makanya kebanyakan hubungan hancur itu yaitu teman-teman ya, karena adu domba gitu. Makanya kita menyikapi sabar, ikhlas dan tawakal, berserah diri kepada Allah, karena gimana pun semua itu milik Allah. Kalau memang orang itu istilahnya membicarakan kita, insya Allah kalau memang kita ikhlas menjalaninya, ikhlas menerima tuduhan yang ia berikan, insya Allah omongan dia akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Tidak tahu tujuan dan maksudnya menghasut seperti itu apa, karena kemungkinan itu ya itulah sifat manusia ya teman-teman ya. Makanya bila kalian mempunyai sebuah hubungan, saling percayalah, insya Allah akan langgeng sampai jenjang yang baik, jenjang pernikahan, sampai nenek, sampai kakek itu teman-teman. Maka kalau pesan saya, jangan pernah terpengaruh oleh omongan siapapun. Tanyakan dengan hati kamu sendiri, karena yang bisa menjalani dan yang merasakan semuanya itu kamu dan dia, bukan orang luar. Orang luar cuma bisa berkata, berkomentar, tapi tidak bisa merasakan. Sebuah hubungan dijalin dengan satu kepercayaan. Kalau kamu mengikuti apa kata orang, hubungan itu gak akan ada keabadian. Hanya itu tadi, ada pertemuan, ada perpisahan, ada perceraian, ada pernikahan, ada perceraian, ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam. Itulah kehidupan teman-teman ya. Maka selama kamu masih diberikan nafas, berserah dirilah kepada Allah.
ya kan, apalagi di bulan suci yang di bulan Ramadan ini, kalian mengadu domba seseorang yang tidak tahu apa salahnya gitu, sehingga memecahkan sebuah hubungan yang intinya itu yang benar-benar mengadu domba kan gitu. Jadi dalam dasarnya berhati-hatilah, mulutmu harimaumu, suatu saat akan terjerumus dari omonganmu sendiri. Jadi kalau memang kita mempunyai salah ataupun membenci seseorang, temuin. Kalau memang gentleman, bicara langsung. Kalau memang kamu berani, ya kan? Dan jangan pernah mengakui sesuatu benda yang bukan miliknya, ya kan? Terus jangan mengadu domba dari sebuah hubungan seseorang. Ingat, orang yang menyayangi dan mencintai dengan tulus, terus nantinya dia ditinggalkan oleh orang yang disayangi karena ulah kalian yang mengadu domba orang ketiga ini. Ingat teman-teman, hukum karma itu ada, ya, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, ataupun tahun yang akan datang. Allah tidak tidur, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, lebih dekatkanlah diri kepada Allah, banyaklah bersolawat, banyaklah beribadah, banyaklah bersedekah. Jangan banyak menggunjingkan orang. Jadi di malam hari ini saya cuma bisa mengatakan pesan-pesan moral untuk teman-temanku di luar sana. Jagalah orang yang kamu sayangi di saat berada di sisimu. Jagalah dia semampumu sampai ajal menjemputmu. Jangan percaya dengan kata-kata orang yang akan merubah semua tentang cintamu padanya. Karena Allah Maha Penyayang, karena Allah Maha Pemaaf. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka sempatkanlah dirimu untuk menghadap yang ilahi, untuk berserah diri, untuk berpasrah diri. Ya Allah, bila Engkau mengirimkan jodoh ini untukku, permudahkanlah, lapangkanlah hatiku untuk menjalani sebuah hubungan ini. Ya Allah, bila ini bukan jodohku, jauhkanlah, ya kan? Dan jangan pertemukan aku kembali dengannya. Biarlah dia bahagia dengan yang lain. Dan ingat teman-teman ya, jangan pernah mengadu domba sesama makhluk Allah. Jangan pernah mengadu domba sesama muslim. Kalau memang kalian mempunyai kebencian dengan seseorang itu, mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku membenci si A karena aku digituin tapi aku gak ini. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Engkaulah yang maha kekal, Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha melihat mana yang benar dan mana yang salah. Satu hal teman-teman, hidup cuma sementara, di akhirat selamanya. Dan kalau bisa, kalau sudah gagal sekali, jangan pernah gagal kedua kali. Jagalah orang yang menyayangi kamu setulus hatinya. Jagalah orang yang benar-benar menyayangi kamu sepenuh jiwa raganya. Karena ketulusan itu gak akan datang kesekian kalinya kalau kita tidak bisa menerima lapang dada. Dan kalau kita masih mendengar omongan-omongan orang di luar sana, kebahagiaan itu tidak ada. Karena yang menjalani sebuah hubungan itu kamu, bukan mereka. Dan yang mengetahui semua isi hati pasanganmu kamu, karena kamu yang menyayangi dia. Ingat teman-teman ya, sebuah perjalanan itu tidak mudah, banyak kerikil, banyak sandungan semuanya. Maka dengan satu hal, kepercayaan dan komitmen itu yang harus dijaga di dalam sebuah hubungan. Maka dari itu, jangan pernah engkau menyia-nyiakan orang yang sudah menyayangi dirimu. Dan jangan mudah terpengaruh oleh omongan seseorang yang tidak ada bukti nyatanya. Kalau memang
kalian diadu domba dengan seseorang di dalam sebuah hubungan kalian, maka pertanyakanlah dengan pasanganmu. Benarkah orang ini berbicara tentang kamu? Tanyakanlah. Bila iya, kenapa kamu melakukan itu buat menyakiti aku? Maka dengarkanlah. Disitulah kamu baru mendapatkan keputusan yang benar-benar bisa kita terima dan benar-benar kita bisa mengadu kepada Allah. Itu teman-teman ya. Jadi ingat dalam satu hal. Jangan pernah percaya dengan omongan orang ketiga. Karena kalau kamu mempercayai semua itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kamu tidak akan pernah mendapatkan yang namanya itu kehidupan yang benar-benar sanawah waromah wadah. Jadi ingat, jagalah hati, jagalah sikap, jagalah lisan, jagalah pikiran, jagalah ibadah. Maka tenanglah hidupmu, surga menantimu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Maka manusia cuma bisa berencana, berandai-andai, berusaha, semua tetap Allah yang menentukan. Sekali lagi ingat, bila ada yang menyayangi kamu, sayangilah dia dengan setulus hati kamu. Bila ada yang mencintaimu, jagalah dia, jangan sampai kau biarkan dia lepas dari genggamanmu. Karena apa? Allah mempunyai rencana yang lain yang indah di saat hubunganmu mendapatkan ujian. Karena sebuah cinta, sebuah hubungan itu dilandasi kepercayaan dan komitmen. Jangan mudah terhasut. Kalau seandainya kebenaran itu datang belakangan dan istilah kamu udah kehasut sama orang, dan kebenaran itu nyata, kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal semuanya. Jadi ingat ya teman-teman ya, dalam sebuah hubungan itu harus ada komitmen dan kepercayaan. Maka di dunia ini kita bukan siapa-siapa. Manusia di mata Allah itu sama. Ingat, hukum karma itu nyata, bukan kaleng-kaleng. Oke? Akhir kata, akhir salam dari saya. Renungan hati di malam hari ini, kita buat introspeksi diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.